Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Muhammad Chandra Saputra MPD dan kepada teman-teman saya yang saya banggakan, izinkan kami dari kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Kearifan Nabi Muhammad SAW Wujudkan Kedamaian, yang akan dibacakan pemateri pertama yaitu saya sendiri. Baik, materi pertama yaitu kondisi masyarakat Arab sebelum Islam. Yang pertama yaitu geografi Jazirah Arab. Jazirah secara etimologi berasal dari bahasa Arab yang berarti kepulauan. Arab secara etimologi berasal dari kata Arabiah berarti gurun pasir atau Sahara. Dari segi geografis, sebenarnya Arab bukanlah sebuah kepulauan, sebab dari 4 penjuru perbatasannya masih ada satu yang tidak berbatasan dengan laut. Lalu yang kedua, agama bangsa Arab pra-Islam atau sebelum Islam. Yang pertama yaitu fatalisme. Kepercayaan ini menganggap bahwa waktu merupakan manifestasi dari Tuhan. Menurut mereka, terdapat 2 hal yang wujudnya ditakdirkan. Pertama kematian dan kedua rezeki. Lalu agama yang kedua yaitu paganisme. Kepercayaan ini adalah realitas yang niscaya dalam masyarakat Arab menurut Watt. Di Jazirah Arab terdapat 10 Tuhan yang disembah. 3 diantaranya didefinisikan sebagai Tuhan feminim, yaitu Allat, Al-Uzzah, dan Manat. Mereka berada di tempat-tempat suci di sekitar Makkah, Taif, Nakhla, dan Qudaid. Lalu agama yang kedua yaitu kepercayaan kepada Allah sebagai super Tuhan. Konsep Allah dalam masyarakat Arab pra-Islam setidaknya mengandung beberapa pengertian. Yang pertama yaitu sebagai Tuhan pencipta alam semesta. Yang kedua sebagai pemberi hujan dan kehidupan yang ada di muka bumi. Lalu yang ketiga digunakan dalam sumpah yang sakral. Lalu yang keempat sebagai objek penyembah dari yang dapat dikatakan sebagai monoteisme sementara. Yang kelima yaitu sebagai Ka'bah, sebagai Tuhan Ka'bah. Lalu yang keenam sebagai Tuhan yang disembah melalui perantara dewa-dewa lain. Lalu yang terakhir yaitu monoteisme. Di sini Ripin menjelaskan dalam kaitannya dengan monoteisme. Masyarakat Arab pra-Islam setidaknya terdapat 3 teori yang dimunculkan, yaitu yang pertama monoteisme sebagai akibat pengaruh dari agama Yahudi. Kedua, monoteisme merupakan sesuatu yang bersifat alamiah. Lalu yang terakhir, monoteisme merupakan evolusi pemikiran secara umum dari masyarakat berkaitan dengan term atau Hanif, agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Lalu yang ketiga yaitu kondisi masyarakat di Jazirah Arab. Masyarakat Arab adalah suatu masyarakat yang memiliki sistem yang bersifat baku terhadap perkawinan. Mayoritas di antara mereka baru memperistri seorang wanita sesudah mendapat restu keluarga pihak istri. Dalam sistem perkawinan mereka mengenai sistem perceraian, dan perceraian ini berada pada pihak suami. Selanjutnya, dalam pandangan masyarakat Arab dianggap baik untuk menghindar fitnah dan demi memelihara kehormatan jika seorang anak perempuan sudah masanya memasuki usia perkawinan atau janda muda namun tidak segera dinikahkan. Hal ini berpandangan bahwa sebuah keluarga menjadi terhormat apabila memiliki banyak anak dan keturunan. Namun dikenal juga adanya syarat dari pihak istri agar perceraian di tangannya. Lalu yang keempat yaitu kehidupan politik dan sosial Jazirah Arab. Kehidupan sosial bangsa Arab dapat juga kita ketahui misalnya dengan adanya syair-syair Arab. Ada 2 cara dalam mempelajari syair Arab di masa jahiliyah. Lalu yang pertama yaitu mempelajari syair itu sebagai suatu kesenian. Lalu yang kedua, mempelajari syair itu dengan maksud supaya kita dapat mengetahui adat istiadat dan budi pekerti bangsa Arab. Lalu keadaan ekonomi bangsa Arab yaitu menjelang lahirnya Islam sangat ditentukan oleh kondisi dan letak geografis
wilayahnya. Bagi masyarakat Arab, pedalaman yang terkenal dengan sebutan Ahlu Badui atau Badiah hidup berpindah-pindah mencari tempat yang subur. Mereka bertani dan beternak, sedang yang hidup di perkotaan atau yang disebut dengan Ahlul Hadro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sestiani Urbaningrum. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari saudara Aryadi, yaitu misi Nabi Muhammad SAW berdakwah di Mekah. Yang pertama, misi Nabi Muhammad SAW untuk membangun manusia mulia. Nabi berdakwah dalam masyarakat yang tidak beradab, diliputi kebodohan atau jahiliyah, sebab dalam masyarakat itu tidak mengenal aturan yang mencerminkan keluhuran budi pekerti. Sebaliknya, yang berlaku adalah hukum dan budaya layaknya orang primitif. Masyarakat jahiliyah pada masa itu mengukur kemuliaan manusia dengan melihat sejauh mana kekuatan dan kekayaan diri manusia, meskipun keduanya didapat dengan cara yang zalim dan tidak manusiawi. Tetapi kemudian Islam datang dan Nabi Muhammad SAW secara perlahan memberi pengertian dan memperbaiki akhlak mereka, sebagaimana sabda beliau yang artinya, sesungguhnya aku diutus hanya untuk memperbaiki akhlak manusia. Nabi memberi contoh bagaimana cara berbicara, bertindak, dan berpikir. Nabi juga memberi contoh bagaimana cara bergaul yang benar, bagaimana cara berdagang yang benar, dan bagaimana seharusnya bermasyarakat. Nabi sebagai pembawa risalah ajaran Islam telah merubah visi dan adat orang Arab menuju ketauhidan, kemanusiaan, dan keluhuran akhlak mulia. Di antara keberhasilan Nabi adalah merubah perilaku orang jahiliyah menjadi orang beradab. Di antaranya ialah budaya menyudutkan wanita. Kemudian Nabi mengangkat derajat wanita dengan mengatakan bahwa laki-laki mempunyai kewajiban untuk melindungi. Begitu juga Islam telah menghilangkan kebiasaan membunuh anak perempuan karena dianggap tidak mempunyai masa depan. Lambat laun, keadaan masyarakat Arab berubah total menjadi masyarakat yang memiliki ketinggian akhlak. Yang kedua, misi Nabi Muhammad SAW untuk mengajarkan tauhid. Sebelum Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengajarkan tauhid, beberapa umat pada masa itu masih banyak yang beribadah kepada Allah menggunakan perantara atau bahkan menyembah berhala. Yang dimaksud tauhid adalah keyakinan bahwa Tuhan penguasa alam semesta hanya satu, tidak beranak, tidak beristri, dan tidak bersaudara. Satu dan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala lah. Namun, tentu karena masyarakat pada masa itu masih berpegang teguh kepada keyakinan nenek moyang dan mereka masih menganggap bahwa penyembahan berhala adalah hal yang sakral, mengakibatkan mereka tidak bisa menerima ajaran yang disampaikan Rasulullah SAW secara langsung. Diutusnya Rasulullah SAW untuk meluruskan orang-orang yang menyimpang tersebut, yaitu dengan cara menyiarkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang wajib disembah. Selanjutnya yang ketiga, memperbaiki akhlak manusia. Setelah mengajarkan ketauhidan, kemudian Nabi memperbaiki akhlak yang salah. Beliau mengajarkan berbagai akhlak mulia dan menjadikan manusia menyadari dan meninggalkan perilaku salah tersebut sehingga terwujudnya masyarakat yang Islamiyah berakhlak mulia. Selanjutnya, yang keempat atau yang terakhir, memberi kabar gembira untuk alam semesta. Rasulullah SAW memiliki misi sebagai pemberi kabar gembira dan peringatan, pemberi kedamaian dan kesejahteraan yang bukan hanya untuk orang muslim, melainkan untuk seluruh umat manusia yang ada di bumi. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Rizky Irfan Dutiawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Irfan Dutiawan. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Saudari Sesti. Baik, kita mulai saja materi yang ketiga tentang pola dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Nabi Muhammad SAW lahir di Mekah tahun 571 Masehi. Beliau keturunan keluarga bangsawan Arab, yaitu Bani Hashim, dari suku Quraisy, suku yang dipercaya memelihara Ka'bah.
yang dibangun oleh Nabi Ibrahim dan anaknya Ismail. Ayah Nabi bernama Abdullah, adalah anak bungsu dari Abdul Muthalib. Abdullah meninggal dunia sebelum anaknya lahir, sedangkan ibu Nabi Aminah meninggal 6 tahun kemudian. Memasuki usia yang ke-40 di saat dia menyendiri di Gua Hiro, tanggal 17 Ramadan tahun 611 Masehi, malaikat Jibril muncul di hadapannya, menyampaikan wahyu Allah yang pertama, yang artinya, bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah mencipta. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu itu maha mulia. Dia telah mengajar dengan kalam. Dia telah mengajar manusia apa yang tidak mereka ketahui. Inilah ayat-ayat Al-Quran yang mula-mula diturunkan. Ayatnya belum memerintahkan Nabi Muhammad untuk menyeru manusia kepada suatu agama, dan belum pula memberitahukan kepadanya bahwa Nabi adalah utusan Allah. Akan tetapi, ayat-ayat itu mengesankan sesuatu yang sangat luar biasa yang belum diketahui oleh Nabi Muhammad. Setelah turunnya wahyu yang pertama, Jibril tidak muncul lagi untuk beberapa waktu. Sementara Nabi Muhammad menantikannya dan selalu datang ke Gua Hiro. Dalam keadaan menanti, turun wahyu yang membawa perintah kepadanya. Wahyu itu berbunyi, "Hai orang-orang yang berselimut, bangun dan beringatlah. Hendaklah engkau besarkan Tuhanmu dan bersihkanlah pakaianmu. Tinggalkanlah perbuatan dosa, dan janganlah engkau memperoleh yang lebih banyak, dan untuk Tuhanmu bersabarlah." Surat Al-Mudatsir 1-7. Dengan turunnya perintah itu, mulailah Nabi Muhammad SAW melakukan dakwah Islam. Yang pertama, dengan menggunakan dakwah secara sembunyi-sembunyi. Dengan turunnya wahyu yang kedua ini, maka jelaslah tujuan apa yang harus dilakukan Nabi Muhammad SAW. Allah juga memerintahkan agar Nabi berdakwah secara sembunyi-sembunyi dan lemah lembut, karena banyak orang kafir yang tidak senang. Nabi Muhammad berdakwah dengan sembunyi-sembunyi selama kurang lebih 3 tahun. Pertama-tama, Nabi mengajak orang-orang terdekatnya untuk memeluk Islam. Dan orang-orang yang pertama kali masuk Islam disebut As-Sabiqun Al-Awwalun. Mereka adalah Khadijah bin Khuwailid, atau disebut Ummul Mukminin. Yang kedua, Zaid bin Haritsah. Yang ketiga, Ali bin Abi Thalib. Yang keempat, Abu Bakar As-Siddiq. Setelah masuk Islam, keimanan, kecintaan, dan pendirian Abu Bakar semakin kuat. Seruan Nabi SAW disampaikan kepada teman-temannya. Karakter Abu Bakar yang lemah lembut, dicintai banyak orang, cerdas, sukses, dan berbisnis, dan berbudi pekerti baik, sehingga banyak para sahabatnya terpengaruh dan akhirnya masuk Islam. Yaitu, yang pertama, Utsman bin Affan. Kedua, Zubair bin Awam. Ketiga, Abdurrahman bin Auf. Yang keempat, Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang kelima, Talha bin Ubaidillah. Kemudian diikuti oleh Bilal bin Rabah Al-Habasi, Abu Ubaidillah, Amir bin Al-Jarrah, Abu Jalamah bin Abdul Asad, Al-Arkam bin Abil Arkam, Utsman bin Mas'un, Khudabah bin Madlun, Abdullah bin Madlun, Ubaidillah bin Al-Harits, Sa'ad bin Zaid dan istrinya, Fatimah binti Al-Khattab, Khabbab bil Arats, Abdullah bin Wa'ad Al-Hazali, dan masih banyak lagi yang lainnya. Walaupun dakwah dilakukan secara sembunyi-sembunyi,
yang bersifat personal, namun beritanya sampai ke kaum Quraisy. Hanya saja mereka belum mempermasalahkan karena Nabi belum menentang mereka dan Tuhan mereka. Sehingga Nabi Muhammad SAW dapat membangun jamaah mukminin dengan landasan ukhuwah, persaudaraan dan ta'awun, solidaritas. Yang selanjutnya dengan menggunakan dakwah Nabi Muhammad SAW secara terang-terangan. Setelah banyak orang kafir mengetahui dan menyadari akan pengaruh dari dakwah Nabi Muhammad dan Islam yang mulai meluas, maka turunlah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan untuk berdakwah secara terang-terangan dan terbuka, yaitu surat Al-Hijr ayat 94 yang berbunyi, "Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang musyrik." Setelah mendapat wahyu tersebut, pada suatu hari Nabi Muhammad SAW melakukan dakwah secara terbuka. Nabi Muhammad naik ke Bukit Safa yang kini menjadi bagian Masjidil Haram. Nabi Muhammad SAW berseru, "Hai orang-orang Quraisy!" Orang-orang pun berdatangan sambil bertanya-tanya, "Ada apa?" Kemudian Rasulullah berkata, "Bagaimanakah pendapatmu jika aku beritahu bahwa di bukit itu ada pasukan berkuda? Percayakah kalian?" "Ya," jawab mereka, "kami tak pernah meragukan kejujuranmu, karena kami belum pernah mendengar engkau berdusta." Rasulullah pun berkata, "Aku mengingatkan kamu sekalian sebelum kamu menghadapi siksaan yang pedih. Hai Bani Abdul Muthalib, Bani Abdi Manaf, Bani Jurah, Bani Taim, Bani Mahzum, dan Bani Asad. Allah memerintahkan aku untuk menyampaikan peringatan pada keluarga-keluarga terdekat. Aku tidak dapat memberi keuntungan apapun pada kalian, baik di dunia maupun di akhirat, kecuali kamu mengikrarkan La ilaha illallah." Yang hadir di situ Abu Lahab, paman Nabi, angkat bicara, "Celakalah engkau Muhammad. Untuk inikah engkau mengumpulkan kami?" Peristiwa tersebut, Nabi Muhammad SAW terus berdakwah karena budi pekerti yang baik dan terpuji, maka pengaruh Nabi Muhammad SAW semakin meluas. Semakin resahlah masyarakat suku Quraisy karena merasa terganggu, dan mulailah perseteruan yang mula-mula mereka mendekati paman Abu Thalib untuk menghentikan dakwah Nabi Muhammad, tapi Abu Thalib menolak permintaan mereka. Berbagai cara telah dilakukan untuk menghalangi dan menghentikan dakwah Nabi Muhammad SAW, seperti mengejek, menghina, menjelek-jelekkan ajaran Islam, dan lain-lain. Sampai pada akhirnya, kafir Quraisy mengajak mempertemukan Islam dan jahiliyah. Mereka akan mengikuti ajaran Nabi tanpa meninggalkan ajaran mereka. Dan Nabi SAW serta pengikutnya mengikuti ajaran mereka tanpa meninggalkan ajaran Islam. Nabi Muhammad SAW menolak dengan tegas ajakan mereka. Karena penolakan tersebut telah membuat kafir Quraisy semakin marah, mereka melakukan pemboikotan dengan menulis pengumuman yang dipasang di salah satu sudut Ka'bah. Isi pengumuman tersebut adalah memberi tempat singgah pada salah seorang dari mereka, maka ia akan dianggap kelompoknya dan putus hubungan dengannya. Tidak boleh menikah dan menikahkan dari mereka. Tidak boleh berjual beli dengan mereka. Setelah kejadian pemboikotan itu, maka posisi kaum para muslimin semakin tersudut. Sampai beberapa tahun kemudian, ada yang ingin merobek pengumuman tersebut, yaitu Hisham bin Amr, Zuhair bin Abi Umayyah, dan 3 orang temannya.
sampai terjadi pertarungan di antara mereka dan kafir Quraisy. Dalam kondisi tersebut, yang semakin tertekan, akhirnya turunlah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Surat Az-Zumar ayat 10 yang berisi perintah hijrah. Yang artinya, katakanlah, hai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan, dan bumi Allah itu adalah luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabar yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Setelah turunnya wahyu tersebut, Nabi Muhammad SAW memerintahkan para pengikutnya untuk berhijrah. Cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata, dan kepada Tuhan kami mohon ampun. Kami akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.